Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Soleh Aulia dengan NIM C1D1210111. Pokok pembahasan yang akan dibahas adalah apa yang dimaksud dengan firewall, identifikasi komponen-komponen, mengapa diperlukannya firewall dan IDS, contoh keuntungan yang diperoleh dari keberadaan firewall, unit organisasi yang bertanggung jawab, batasan teritori organisasi yang terikat, waktu yang tepat bagi sebuah organisasi untuk menyusun firewall dan IDS. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan firewall dan IDS? Firewall adalah sistem keamanan jaringan yang berfungsi untuk membatasi akses dari luar ke dalam jaringan, serta mengontrol aliran data yang masuk dan keluar dari jaringan. Sedangkan IDS adalah sistem yang digunakan untuk mendeteksi serangan atau aktivitas mencurigakan pada jaringan. Keduanya memiliki peran penting dalam menjaga keamanan jaringan, terutama untuk mencegah serangan dari pihak yang tidak diinginkan. Dan adapun identifikasi komponen-komponen pada firewall dan IDS. Yang pertama, komponen daripada firewall adalah pakai filter firewall yang berfungsi untuk memfilter paket berdasarkan alamat IP dan port. Dan yang kedua ada stateful inspection firewall, berfungsi untuk memantau koneksi jaringan dan memeriksa paket data yang masuk dan keluar. Yang ketiga ada proxy firewall yang berfungsi untuk menyembunyikan alamat IP asli dan mengamankan jaringan dari serangan. Sementara itu, adapun komponen daripada EDS. Yang pertama adalah sensor, berfungsi untuk mengumpulkan data dari jaringan. Dan yang kedua ada analisis, yang berfungsi untuk menganalisis data yang diperoleh dari sensor. Dan yang ketiga ada konsol, berfungsi untuk menampilkan hasil analisis dan memberikan notifikasi jika terdeteksi serangan atau aktivitas mencurigakan. Mengapa diperlukannya firewall dan IDS? Karena semakin banyaknya serangan keamanan jaringan yang terjadi, baik dari dalam maupun luar, dengan adanya firewall dapat membatasi akses dan mengatur aliran data yang masuk dan keluar dari jaringan, sehingga dapat mencegah serangan dari pihak yang tidak diinginkan. IDS juga diperlukan untuk mendeteksi serangan atau aktivitas mencurigakan pada jaringan. Dengan adanya IDS, maka organisasi tersebut dapat mengetahui adanya serangan atau aktivitas yang mencurigakan pada jaringan, sehingga dapat segera mengambil tindakan untuk mengatasinya. Contoh keuntungan yang diperoleh, eh, di sini ada beberapa keuntungannya. Yang pertama, meningkatkan keamanan jaringan dan data organisasi. Dan yang kedua ada meminimalisir resiko kehilangan data atau informasi penting. Dan yang ketiga ada mengurangi biaya akibat serangan keamanan jaringan. Dan yang terakhir, meningkatkan produktivitas karyawan dengan menjamin keamanan akses jaringan. Jadi dengan adanya firewall dan IDS, maka sebuah organisasi ataupun perusahaan dapat menjaga keamanan jaringan dengan lebih baik dan mengurangi resiko terjadinya serangan atau kehilangan data perusahaan. Unit organisasi yang bertanggung jawab dalam mengembangkan firewall dan IDS adalah tim IT atau keamanan informasi. Tim ini memiliki tugas untuk merancang, mengembangkan, dan memelihara sistem keamanan jaringan suatu organisasi ataupun perusahaan. Tim IT atau keamanan informasi harus memiliki pengetahuan dan keterampilan cukup dalam mengembangkan firewall dan IDS, serta memahami berbagai macam serangan keamanan jaringan yang mungkin terjadi. Batasan teritori organisasi yang terikat atau harus patuh terhadap firewall dan IDS. Eh, Batasan teritori organisasi terikat atau harus patuh terhadap firewall dan IDS adalah seluruh jaringan dan perangkat yang dimiliki oleh organisasi atau perusahaan tersebut. Jadi, setiap perangkat yang terhubung ke jaringan organisasi ataupun perusahaan itu harus mematuhi kebijakan keamanan yang telah ditetapkan, termasuk penggunaan firewall dan IDS. Selain itu, perusahaan juga harus memastikan bahwa setiap pihak yang terhubung ke jaringannya, seperti karyawan mitra bisnis atau pelanggan, juga mematuhi kebijakan keamanan yang telah ditetapkan. Waktu yang tepat bagi sebuah organisasi untuk menyusun firewall dan IDS. Waktu yang tepat untuk menyusunnya adalah yang pertama, sebelum implementasi sistem yang aktif digunakan. Dan yang kedua, ada saat merancang atau mengupgrade jaringan. Dan yang ketiga, setelah melakukan analisis risiko yang komprehensif. Dan yang keempat, saat menghadapi peningkatan ancaman keamanan. Dan yang terakhir, secara berkala untuk pembaruan dan pemantauan. Ini adalah beberapa pertimbangan penting yang harus diperhatikan oleh organisasi dan menyusun firewall dan IDS untuk melindungi infrastruktur IT mereka. Baiklah, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.